Kita bahas ini sebetulnya nanti fikih jihad ini dan menyikapi Palestina. Kenapa penting bersikap ini? Karena sikap saja itu sudah cukup untuk menjadikan seseorang itu terkena siksaan api neraka kalau sikapnya salah. Ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kalian itu cenderung kepada orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, yang itu akan menyebabkan kalian disentuh oleh api neraka. Fa'ilnya siapa ini? Tamassakumun naru, fa'ilnya an-naru. Ya. Ini yang santri. Fa'ilnya an-naru, fi'ilnya tamassa, maf'ulnya kum, ya. Tamassakumun naru. Api neraka itu yang akan menyentuh kalian. Jadi kita ini seolah-olah jadi objek apinya yang mendatangi dan aktif membakar kita. Apa itu alasannya? Karena condong kepada orang yang zalim. Ya, sekarang kita bisa lihat membunuh kaum muslimin zalim enggak? Zalim. Merampas tanah kaum muslimin zalim juga. Orang yang kemudian mendukung orang yang zalim enggak? Zalim. Ya, ini sekedar condong. Kata Abul Aliyah di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya ini Al-Jami' li Ahkamil Quran, la tardau a'malahu. Janganlah kalian itu ridha dengan amal-amal mereka. Ini sebetulnya kezaliman apapun. Jangan ridha kalian itu. Kata Ibnu Zaid, ar-rukunu huna al-idhan. Rukun di sini maknanya adalah al-idhan. Menjilat, cari muka kepada orang-orang yang zalim. Gara-gara dibantu kasih duit, akhirnya kezalimannya dibiarkan tenang akhirnya. Israel itu mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk bayar buzzer. Supaya apa? Mendukung mereka. Sehingga kalau kalian lihat di sosmed kok banyak yang dukung, ya sebagian itu dapat bayaran. Masih mending dapat bayaran. Ini orang nggak dapat bayaran kok dukung. Itu orang agak miring itu, sudah dapat siksaan dukung gratis. Kata Sa'id bin Al-Musayyib, wafat 94 Hijriah, ini seorang tabi'in senior. Kata beliau, la tamla'u a'yunakum min a'wanil zalamah illa biingkari min qulubikum. Janganlah kalian memenuhi pandangan mata kalian. Artinya jangan melihat orang-orang yang mendukung kezaliman, salah didukung. Jangan kalian lihat kecuali dengan pengingkaran dari hati-hati kalian. Apa saja ini sebetulnya, bukan hanya kasus Palestina, bukan. Semua hal. Ada kezaliman, dilihat harus ada pengingkaran. Li'alla tahbatu a'malukum as-sholihah, agar tidak sia-sia amal-amal soleh kalian. Nah, persoalan Palestina ini sebetulnya persoalan yang sudah lama, ya. Mulai tahun berapa? 1948 itu sudah berdiri Zionisnya. Sebelumnya itu juga sudah, sebelum itu. Dan memahami persoalan ini mesti kita lihat sumber masalahnya itu di mana. Kalau kita tidak tahu sumber masalahnya, maka solusi atau jawabannya juga akan keliru. Sakit perut, ya kan, siang-siang, terus dikasih beli aja ranitidin, ya. Anda ditanya sakitnya kenapa, padahal sakitnya karena belum makan. Kira-kira dikasih ranitidin nggak selesai, karena sumber penyakitnya beda. Belum makan, terus sakit benar perut, kasih makan, padahal sakitnya bukan karena lapar, bekas dikipit sakit. Maka salah memahami persoalan akan salah jawaban. Nah, sekarang ini kita lihat itu kenapa 75 tahun tidak selesai-selesai. Karena ini persoalannya kadang tidak dipahami. Jadi inti persoalannya itu bukan persoalan perbatasan, rebutan batas, tidak. Tapi persoalannya itu adalah karena adanya negara Zionis itu. Jadi meskipun dikasih batasan sudah, tidak selesai itu masalah. Dari sudut pandang Islam, ya, ketika ada seseorang merampas rumah kita rampas orang, tidak cukup dengan dikasih solusi yang merampas kasih kamar tamu, yang punya rumah kasih ruang belakang. Tidak cukup itu. Tapi solusinya yang mestinya yang merampas tadi dikeluarkan dari rumah. Jadi eksistensi negara ini yang jadi masalah. Dan masalahnya kenapa jadi sulit itu, padahal Israel itu kecil, karena ada penjajah besarnya, yakni Amerika yang dukung Israel ini. Inggris, jadi backingannya itu. Makanya ketika
perang ini kan Amerika itu sudah bawa kapal induk ya, kapal bapaknya ndak. Itu nyata, dukungan nyata. Sementara kaum muslimin yang sebelah-sebelahnya itu kan kuat, itu syukuran ya, ngundang artis Syakiron. Ya, mau syukuran malah mau konser, jangan peduli. Mesir malah nutup perbatasan, jangan ngungsi ke tempat kami, ngungsikan itu ke padang gurun sana. Nanti kalau sudah selesai perang kembalikan. Jadi musuh kaum muslimin ini bersatu membantu, sementara yang kaum muslimin itu justru enggak. Bantuannya ya paling ngasih makanan, yang kata Husain yang di Gaza itu ya jadi kesel betul itu. Bantuan pertama masuk itu apa? Kain kafan. Kain kafan. Ayo ya, dibunuh enggak apa-apa, kain kafan kami yang nyediakan. Kan begitu modelnya itu. Dibunuh silahkan, disiksa enggak apa-apa, kami siapkan obat-obatan. Ini mau dihaniaya silahkan, kami yang ngurusi ngasih makan. Masih mending kalau kayak gitu. Ini juga kekurangan, sehingga ada anak-anak yang makan rumput, ada gambarnya. Masih mending ada rumput ya. Habis semua itu, makan beton. Kalau beton di sini enak dimakan, beton di sana enggak enak dimakan. Jadi peran penjajah besar ini ya, yang jadi sulit ini. Kemudian yang kedua, tangan prajurit muslim ini diikat. Dalam artian apa? Ya tadi mereka sebetulnya berani, prajurit itu berani. Wong ada pendaftaran di mana itu? Tetangganya itu Iran ya, berapa itu yang daftar? Berapa? 6 juta itu siap kaum muslimin itu berangkat. Rakyatnya berani, tapi diikat oleh penguasanya. Penguasanya diikat. Ini kan zalim betul. Dan itu terjadi kenapa? Ya ide banyak negara itu, nasionalisme ini. Terus ini dipertahankan oleh penjajah ini untuk kepentingan penjajah ya. Ya, jadi duri dalam daging di sanalah. Mereka punya kepentingan di Timur Tengah, punya kepentingan sumber daya alamnya. Semestinya kalau Israel itu mereka mau bikin sederhana, enggak bikin repot terus kan, sudahlah pindah ke negeri kami saja. Amerika masih luas, bisa dipindah ke sana. Tapi kan enggak, karena memang sengaja dibikin usrek di situ. Usrek itu apa? Nah, jadikan bahasa Indonesia aja, usrek. Ribut terus di situ. Mulai dulu. Lebih dari 100 kali pembantaian itu terjadi. 70 berapa itu yang resolusi PBB tidak digubris. Jadi tidak perlu dihitung-hitung, nggak diperhatikan. Jadi persoalannya itu di sini, bukan pada tapal batas atau harus ada dua negara, harus Palestina merdeka, enggak. Tapi problemnya itu ada di eksistensi atau keberadaan Zionis ini. Begitu merdeka nanti tetap kayak kisruh ya. Karena apa? Merampasin tanah itu, merampasin tanah. Jadi solusinya ya dihilangkan eksistensi negara Zionis ini. Dan ini bisa sebetulnya, bisa. Solusinya apa? Diplomasi dan jihad. Ini dua-duanya memang penting ya, penting. Tapi yang lebih penting itu memang adalah jihad fisabilillah untuk mereka ini. Karena mereka itu mainnya sudah main senjata. Nggak tahu, diplomasi itu nggak tahu mereka. Nah, kita bahas insya Allah malam ini tentang jihad itu apa ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian qital, berperang ya. Wa huwa kurhul lakum, dan dia adalah sesuatu yang tidak kalian sukai. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kalian tidak tahu. Ketika menafsiri ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan wa hadza 'amun fil umuri kulliha ya. Ini umum untuk seluruh perkara. Jadi kalau Allah tetapkan sesuatu itu pasti baik, meskipun kita tidak tahu baiknya di mana. Qad yuhibbul mar'u syai'an. Kadang-kadang seseorang mencintai sesuatu, walaisa fihi khairatun wala maslahatun. Sementara di dalam apa yang dia cintai itu tidak ada kebaikan, tidak ada juga kemaslahatan. Wa min dzalikal qu'udu 'anil qital. Di antara yang demikian itu, yang disukai orang itu adalah duduk dari berperang, yakni diam saja. Qad yaqubuhu istilaul adu 'alal biladi wal hukam. Ya, kadang-kadang dengan
tidak mau berperang itu, musuh justru menguasai negara, menguasai pemerintahan karena takut tadi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi musuh kalian kekuatan yang kalian punyai. Jadi ini menjadi alasan bahwasanya agar damai itu harus kuat. Agar damai itu harus kuat. Karena kalau lemah nanti diinjek-injek orang. Pelajarannya kan begitu. Yang sekarang kita bisa lihat. Kalau kuat itu orang melihat gini. Dilihati sedikit, minggir sudah. Daripada apa jangan-jangan. Minggir sudah. Nggak usah berkelahi. Kalau kuat itu begitu. Ya. Kuat dan pemberani. Kalau kuat penakut. Badannya besar, apa? Lihat tikus lari. Nah ini harus berani. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat di dalam Tarikh At-Tabari juz 2 halaman 206 sampai 208. Kata beliau, kanat ghazawatuhu binafsihi sittan wa ishrina ghazwatan. Adalah peperangan beliau yang beliau dirinya turun sendiri. Rasul itu turun sendiri. Usia berapa beliau saat hijrah itu? 53. Ini yang sudah 53, Pak Ade berapa? 60. Nampak sudah berapa kali turun. Beliau itu 53 tahun. 10 tahun di Madinah itu sitan wa ishrin, 26 beliau turun bareng pasukan. Wa yaqulu ba'dhum hunna sab'un wa ishruna ghazwatan. Sebagian itu mengatakan 27 kali. Kenapa kok ada 26 ada 27? Di sini dikatakan yang mengatakan 26 itu menjadikan perang Nabi Khaybar kemudian Wadi Qura itu sebagai satu dihitungan ya. Khaybar dengan Wadi Qura itu dihitung satu ghazwah. Yang jadikan 27 mengatakan itu dua peperangan. Karena apa? Ya memang dua peperangan. Yang hitung satu karena berangkatnya sekali, tidak pulang dulu. Jadi banyak. Kalau dibagi 10 berarti 1 tahun itu ya 2 kali, parak 3 kali, ya, parak 3 kali. Sementara itu beliau juga mengirim pasukan tanpa beliau ikut hadir. Ini namanya saroya atau sariyah. Berapa itu? Ya, khamsan wa salatina ba'san wa sariyatan. Ada 35 kali. Jadi 35 tambah 27, 62 kali selama 10 tahun. Berapa per tahunnya, Bahrul? Ayo, 62 bagi 10. Berapa aja? 6 ya. Harus matematika bisa juga lah, masa kayak gitu nggak bisa. 6, setahun 6 kali. Berarti 2 bulan, kalau di rata-rata 2 bulan sekali lebih. Itu apa? Kalau bukan penting, Rasul tidak lakukan. Ya salah satunya supaya damai itu ya. Supaya damai itu harus kuat. Sehingga akhirnya musuh itu ya, belum didatangi pun mereka sudah siap-siap untuk pasrah, terima. Kami masuk Islam ya Rasulullah. Atau mereka menerima dengan baik. Nah dalam kondisi seperti itu saja Rasulullah masih sering ya, beberapa kali dikhianati. Tapi Rasulullah ketika menerima orang berkhianat itu tegas. Yahudi Bani Qainuqa oleh Rasulullah diusir. Gara-gara mereka mengkhianati perjanjian. Bani Nadir mau membunuh Nabi bersekongkol, oleh Nabi diusir dari Madinah. Ini Yahudi Israel 100 kali melakukan pembantaian, puluhan resolusi PBB tidak dihiraukan, tidak ada yang ngusir dari sana. Bahkan kaum muslimin ada yang mengatakan hijrah. Ya, kaum muslimin suruh pindah. Padahal yang mestinya solusi hijrah itu untuk Israel tuh. Ya, Zionis yang suruh hijrah sana ke Amerika sana, supaya damai sana. Diusir. Ya, diusir. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kita cinta kepada Rasul, ngikuti begini tidak berani. Nah, apa itu jihad itu? Di dalam ini Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, mengutip dari Kamus Lisanul Arab dan juga Kamus Al-Muhit. Jihad itu masdar dari jahada. Jahada. Apa Bahrul di tasrif? Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Ya, fahuwa mujahidun. Jahada dengan jimnya di fathah dan di dhammah ya. Jadi jahdi atau juhdi
Maknanya adalah tokoh wal masyaqqah. Tokoh itu berarti tenaga, kekuatan, kemampuan. Masyaqqah itu kesulitan, ya. Dan dikatakan al-jahdu, kalau jimnya di fathah itu maknanya kesulitan. Jahdu, kesulitan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ada jahdu, maknanya kesulitan. Kalau di dhammah, juhdu maknanya kemampuan secara bahasa. Jadi kalau berjihad itu tidak sulit, ya tidak berjihad namanya. Istiqomah itu sulit, ya namanya istiqomah ya sulit. Kalau mudah namanya istirahat gitu. Bukan istiqomah, istirahat. Nah, jihad itu ya sulit. Secara istilah ini di dalam Hasyiah Ibnu Abidin, badlul wus'i fil qitali fi sabilillah, mengerahkan segenap kemampuan dalam berperang di jalan Allah. Jihad secara istilah. Kalau secara bahasa ya tadi bersungguh-sungguh dan sebagainya tadi. Mubasyaratan, baik secara langsung perang, ya, au muawanatan, atau dengan bantuan, ya, dengan membantu bimalin, dengan harta. Jadi jihad dengan harta bisa, yuk ngasih bantuan apa, senjata atau apa. Au ra'yin, atau dengan pemikiran. Betul, jihad dengan pemikiran, ngasih strategi, karena strategi itu penting. Tenaga yang besar, kekuatan yang besar, tidak ngerti strategi ya bisa hancur. Itu kan contoh kaum muslimin perang Badar, cuma 300-an orang melawan 1.000 orang. Di samping kekuatan iman, ya, keteguhan para sahabat, senjatanya padahal canggih Quraisy, jumlahnya canggih Quraisy. Yang membuat menang salah satunya kan juga strategi. Rasulullah menempatkan pasukan itu, posisinya. Kemudian ada Hubab bin Munzir bertanya, ya Rasulullah, apakah ini posisi yang telah diwahyukan oleh Allah sehingga kita nggak bisa maju atau mundur, ya? Ataukah ini al-harbu war-ra'yu wal-makidah, ataukah ini sekedar perang pendapat dan strategi? Kata Rasulullah, ini perang pendapat dan strategi. Maka kata Hubab, kita posisinya nggak pas di sini ya Rasul. Kita maju aja sehingga sumur Badar, air itu ada di belakang kita. Kita bisa minum, pasukan kita kalau haus, mereka nggak bisa minum. Nah, itu kan strategi. Orang datang jauh-jauh dari Mekah sana, kehausan, mau minum, nggak ada coba. Mau perang, kurang minum coba, dehidrasi, dibiarkan mati itu. Itu strategi itu. Perang Uhud gitu juga, strategi Rasul itu. Pasukan kaum muslimin berapa perang Uhud? Berapa? 700. Awalnya lebih, cuma ada yang berbulik kada jadi. Ya, Tuhan Abdullah bin Ubay kada jadinya, bulik. Ya, kada ada makanannya di sana aja. Kada jadi. Sementara yang dihadapi berapa? 3.000 kan? Berapa kali lipat itu? 4 kali lipat lebih. Tapi kaum muslimin menang kalah ya. Ya, awalnya menang, sebetulnya menang. Musuh sudah kalah kabut. Karena apa? Strategi tadi. Rasul letakkan pemanah di atas bukit itu. Pasukan musuh yang mau nyerang dari belakang dipanahin. Strategi itu. Walaupun banyak, kalau dipanahin mati kan jadi sedikit, tidak berani. Tapi akhirnya apa? Ya, karena kaum muslimin itu menunjukkan apa? Benar itu tidak cukup, perlu strategi. Strateginya keliru, mereka melanggar perintah Rasul, Allah ganti kemenangan menjadi kekalahan. Itu apa? Ra'yu, strategi itu penting. Perang apa lagi? Khandaq atau perang Ahzab. Kaum muslimin berapa? 3.000. Yang dihadapi berapa? 10.000. 3 orang menghadapi 10 orang gitu ya. Atau 1 menghadapi 3,5 orang. Tetapi apa? Strateginya itu Salman bikin parit. Musuh nggak bisa lewat. Untuk zaman itu belum ada pesawat tempur kan. Kalau sekarang bikin parit itu ya agak strategi nyontoh Rasul. Capek galinya, nanti untuk kuburan lumayan lah. Itu ra'yu, itu pendapat. Sekarang ini strategi. Mungkin kalau kalian nanti pinter bisa menghack gitu ya, rudal diarahkan ke kita sampai di tengah kita hack itu pulikakan. Ya kalau bisa. Nah itu kan bisa, kalau ada ide begitu bagus. Jadi tidak sulit-sulit ya, perangnya lewat laptop aja. Jadi bisa harta, bisa ra'yu, au taksiri sawadin, atau dengan memperbanyak jumlah pasukan, au ghairi dzalik, atau ya selain itu. Jadi banyak ya, berjihad dengan harta, pikiran,
pendapat dan sebagainya, tapi kaitannya dengan melawan musuh. Melawan musuh. Ini jihad itu begitu. Nah, terkait dengan jihad itu ada yang bagian masalah ribat kok. Ada yang kenal ribat kok. Ribat itu adalah al-iqamah fi makanin laisa wara'ahu Islam. Tinggal berdiam diri di satu tempat yang di sebaliknya atau di sebelahnya itu tidak ada Islam. Bahasa sekarang tinggal di daerah perbatasan dengan musuh. Itu ribat kok. Ada ribat tarim, Hadramaut. Bahari mungkin itu berseberangan dengan musuh. Tinggal di situ. Wa yatawaqqa'u hujumul aduwwi minhu, dan berpeluang di situ karena berbatasan itu peluang untuk diserang musuh. Liqas didaf'ihi lillahi ta'ala, dengan tujuan untuk menjaga wilayah kaum muslimin lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ini masuk amalan para ulama dulu. Makanya ketika Islam itu berkembang, kenapa banyak para sahabat itu melipir ya ke pinggir ke pinggir daerah, karena mengambil keutamaan ribat. Apa keutamaannya? Di dalam Sahih Muslim, ribatu yaumin wa lailatin, ribat satu malam satu hari, model kayak i'tikaf gitu, bisa sehari semalam aja tinggal di perbatasan. Khairum min siyami syahrin wa qiyami, lebih baik dari puasa 1 bulan dan qiyam malamnya. 1 hari semalam aja, jaganya parak gitu kan. Wa in mata jaru alaihi amaluhu alladzi kana ya'malu. Ya, kalau dia mati maka amalnya tetap mengalir pahalanya. Biasa ngafal Quran, mati amalnya tetap jalan. Biasa berbuat baik, pahalanya tetap mengalir. Tidak usah jariah-jariahan, semua jariah kalau mati dalam kondisi ribat. Wa ujriya alaihi rizquhu, ya, dijalankan juga rezekinya. Wa aminal fattan, dan dia aman dari fitnah, yakni siksa kubur. Jadi ini keutamaan ribat. Wah, ini kan membahayakan secara duniawi, tidak sebanding dengan manfaat secara ukhrawi. Dalam hadis yang lain, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illal murabitu fi sabilillah. Setiap orang yang mati itu ditutup amalnya kecuali murabit, orang yang melakukan ribat, tinggal di daerah perbatasan musuh karena Allah, di jalan Allah. Fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, maka sesungguhnya untuknya itu dikembangkan amalnya itu sampai hari kiamat. Jadi seolah-olah dia itu hidup, amalnya ngalir terus. Sehingga kalau ada hadis ini, mestinya kita ini minimal punya niat. Ada hadis, kalau orang nggak punya niat untuk berjihad atau ini, itu ya ada kemunafikan di dalam diri itu. Juga diriwayatkan harasulailatin fi sabilillah afdalu min alfi lailatin qiyamu lailiha wa siyamu nahariha. Berjaga 1 malam di jalan Allah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bukan hanya Lailatul Qadar, 1 malam saja. 1000 bulan bukan 1000 bulan main game, tapi 1000 bulan yang qiyamul lail, siyamu nahar, malamnya ibadah, siangnya puasa. Sementara ini cuma 1 malam saja di jalan Allah Ta'ala. Nah, makanya ini orang-orang yang mengerti seperti ini, mereka nyawa itu tidak begitu peduli, tidak peduli. Yang kata Khalid bin Al-Walid ketika ngirimi surat ke Kisra itu, ancamannya kalau tidak mau tunduk, akan aku kirimkan orang-orang yang mereka lebih mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai khamr. Mereka senang mabuk. Mabuk itu kan, orang kadang kalau mabuk itu yang gitu, apa saja bisa dijual untuk bisa mabuk. Nah, ini orang bisa lebih mencintai kematian, sehingga dengan itu kaum muslimin di generasi awal itu Allah berikan kemenangan. Sekarang ini enggak ya. Sekarang banyak, kata Rasulullah itu, cinta dunia takut mati, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu yang menjadikan kaum muslimin itu dicengkram atau dikuasai oleh musuh. Ini riwayat Imam Ahmad ya, dan Al-Hakim. Itu tadi tentang jihad, keutamaannya, dan termasuk riba kok. Nah, sekarang hukumnya apa? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya jihad itu adalah fardun 'alal kifayah, fardu kifayah, wajib kifayah. Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Kalau sebagian itu sudah mampu melaksanakannya, sudah menegakkannya, maka gugur kewajiban itu dari yang
lain. Lihusulil maksud, ya, karena apa? Tercapainya tujuan jihad itu wahwa kasru syaukatil musyrikin, ya, menghancurkan kekuatan musyrik, wa i'zazuddin, dan memuliakan agama. Jadi kalau sudah itu terpenuhi, tidak perlu semuanya. Fardu kifayah itu begitu, asal mencukupi. Kalau tidak cukup, ya harus ditambahi sampai cukup. Sampai cukup. Ini paham ya, fardu kifayah. Mata yasirul jihadu fardu ainin. Kapan jihad itu menjadi fardu ain? Ini di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jumhur fuqaha, mayoritas ahli fikih mengatakan jihad itu menjadi fardu ain dalam kondisi berikut. Ya. Pertama, idza iltaqaz zahfan wa taqabala saffan. Kalau pasukan itu ketemu musuh, sudah berhadap-hadapan, haruma ala man hadara al-insirafu, maka haram bagi orang yang ada di pasukan itu untuk buka, paling semangatnya di depan, begitu ketemu paling depan buka. haram ini dosa besar, lari dari medan perang. Ketemu musuh tidak boleh lari. Ini kalau pasukan ya, kalau kalian ketemu musuh misalnya gara-gara berkelahi, kalau bisa lari aja. Daripada nanti berkelahi, kalian menang di penjara, kalah bonyok. Kalau bisa menghindar. Ini perang. Fisabilillah tadi apa? Di jalan Allah Ta'ala, bukan karena dendam, bukan karena ini sesama muslim, enggak. Sesama muslim menghindar. Yang kedua, idza hajamal aduwu ala qaumin baghtatan. Kalau musuh itu menyerang pada suatu kaum secara tiba-tiba, fayata'ayyanu alaihim ad-daf'u, maka wajib atas mereka itu untuk membela diri. Jadi kaum seperti di Palestina ini mestinya wajib mereka membela diri itu mulai sejak dulu. Sudah 75 tahun itu mestinya seluruh orang-orang di sana itu mengusir Zionis itu, negaranya itu. Kalau Yahudinya sebetulnya tidak masalah, Islam itu kan bisa hidup damai asal mereka itu taat kepada hukum-hukum Islam, mereka ada tunduk di bawah naungan kekuasaan kaum muslimin. Sebagaimana di Madinah ada Yahudi, ada musyrik, ada kaum muslimin, bahkan orang munafik aja juga hidup di bawah naungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tahu itu orang-orang munafik, tidak diapa-apain. Nyembah berhala, nyembah api pun itu tidak diperlakukan, dimusuhi oleh Rasulullah, tidak. Kalau mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tapi kalau mereka merongrong, Rasul tidak ada maaf bagi mereka. Jadi kalau ini musuh menyerang, wajib atas mereka untuk membela, walau kana imra'atan aw sabiyan, meskipun mereka itu adalah wanita maupun anak-anak. Saya kan wanita tapi sering push up tiap hari, kuat. Punya kemampuan bela diri, bisa berjihad. Kalau tidak, ya jihadnya dengan tadi ya, bisa dengan ide atau apa. Kita lihat banyak wanita berjuang pada masa Rasulullah. Kalau memang diserang, wajib membela diri. Au hajama ala man bi qurbihim, atau musuh itu menyerang orang yang ada di dekatnya. Jadi kalau tadi misalnya di Palestina diserang, orang Palestina wajib untuk membela. Tanah mereka dirampas, wajib mereka mengusir. Kalau tidak, yang sebelahnya itu juga wajib ain ini. Tidak kemudian alasan buka, ini kan wajib kifayah, cari yang lain aja dah. Tidak begitu. Jadi kalau musuh menyerang yang di dekat, walaisa lahum qudratun ala daf'i, sementara yang diserang itu tidak punya kemampuan untuk membela diri, fayata'ayyanu ala man kana bi makanin muqaribin lahum, maka menjadi fardu ain atas orang yang tempatnya dekat dengan kaum yang diserang itu ayyuqatilu ma'ahum in ajaza man faja'ahumul adu anid daf'i an anfusihim. Wajib yang dekat itu untuk berperang bersama kaum muslimin yang diperangi itu kalau mereka tidak mampu untuk menolak musuh secara sendirian.
Fardu kifayah itu begitu. Nah kemudian ya sudahlah, ada yang satu biarin mati dulu. Nah begitu, ini yang dekat sampai meluas. Nah di dalam mazhab Syafi'i, yu'tabaru man kana duna masafatil qasri min al-baldati ka ahliha. Mazhab Syafi'i menganggap orang yang jaraknya kurang dari satu jarak qasar. Nah, jarak qasar itu ada beda pendapat, ada 87, ada 88, ada 90. Kalau dulu resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari itu berapa? 90 berapa? 94 rasanya. 94 km ya, sekitaran itu wajib ain, fardu ain. Baru kalau yang segitu itu tidak cukup, melebar sebelahnya sampai cukup. Nah, fardu kifayah itu begitu. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Jadi fardu ain kalau berhadapan, tidak boleh lari, itu fardu ain bagi yang berhadapan. Yang kedua, kalau musuh menyerang, fardu ain untuk membela diri bagi kaum itu dan yang di dekatnya, kalau yang diserang itu tidak punya kemampuan. Yang ketiga, idza stanfarol imamu qauman lazimahumun nafiru ma'ahu illa man lahu udhrun qati. Kalau kepala negara itu melakukan mobilisasi kaum, sebagaimana Rasulullah dalam perang Tabuk itu dimobilisir, terkumpul kaum muslimin 30.000, maka wajib orang yang punya kemampuan wajib untuk ikut, fardu ain, tidak punya alasan ini fardu kifayah kan. Negara mewajibkan fardu kifayah menjadi fardu ain, itu termasuk menganggap mengubah hukum Allah. Tidak begitu. Jadi wajib bagi siapa yang dimobilisir oleh negara tersebut. Karena itulah 3 orang yang tidak ikut di dalam perang Tabuk itu diboikot oleh Rasulullah, kasih hukuman, kecuali tadi punya uzur yang syar'i yang pasti. Ini 3 keadaan. Terus bagaimana gencatan senjata? Ini dalam fikih Islam, aqdul hudnah bainal muslimin wal kufar jaizun. Gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum kufar itu boleh hukumnya, boleh. Karena apa? Karena Rasulullah itu melakukan gencatan senjata dengan kaum Quraisy pada tahun Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kan gencatan senjata. Walakin jawazal hudnah muqayyadun biwujudi maslahatin yaqtadihal jihadu au nasrud da'wah. Tetapi kebolehan gencatan senjata itu terikat atau dibatasi dengan adanya kemaslahatan yang dituntut oleh jihad atau penyebaran dakwah. Jadi gencatan senjata itu boleh kalau ada maslahat dakwah atau maslahat jihad itu sendiri. Sebagaimana perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata ada kemaslahatan yang diraih Rasul. Apa? Rasul bebas ngantemi Khaybar. Khaybar dengan Quraisy bersekongkol mau memusuhi kaum muslimin. Kemudian Rasulullah ikat yang Quraisy dengan perjanjian kita tidak usah perang lah. Imbah itu bulik. Imbah bulik ngantemi Khaybar. Khaybar selesai. Itu maslahat jihad. Kalau ngadepi 2 musuh ini kesulitan, satu damai dulu, satu selesaikan. Itu caranya, itu strategi itu. Tapi diam-diam lah dengan musuh satunya. Kamu komplotan kan, kita damai dulu lah. Nah begitu itu. Sebenarnya strategi itu ya begitu. Boleh, al-harbu khid'ah, perang itu tipu daya. Tidak boleh berdusta, tetapi tipu daya ini kan ya siasat. Berdusta pun sebetulnya tidak apa-apa kalau untuk situasi perang itu, di dalam peperangan. Nah, itu kemaslahatan perang, jihad, sehingga Khaybar bisa ditaklukkan. Yang kedua, kemaslahatan dakwah. Dengan Quraisy ini diikat dengan perjanjian Hudaybiyah, Rasul kemudian mengirim utusan itu. Banyak utusan dikirim mendakwahi daerah-daerah di sekitar Syam. Kepada Raja Najasyi kirim surat, kepada Persia kirim surat, kepada Heraklius kirimi surat, kepada Muqawqis kirimi surat, itu kan ada itu di film Ar-Risalah awal-awalnya itu utusan Nabi. Dan karena itu kemudian sebagian di daerah Syam itu dibunuhin itu utusan Nabi. Ada yang baik, ada yang dibunuh utusan. Maka Rasulullah kemudian melihat
begitu itu harus diberi pelajaran. Walaupun yang dibunuh cuma 1-2 orang, utusan Rasul. Rasul kirim 3.000 pasukan. Terjadi perang Mu'tah. Itu kan ngasih pelajaran. Yang dihadapi besar, tidak apa-apa. Yang dihadapi itu pasukan Romawi, imperium besar, ya model Amerikanya sekarang lah. Rasul cuma ngirim 3.000 pasukan menghadapi negara adidaya. Tidak kemudian kecil nyali, tidak. Kalau itu dibiarin itu hancur itu wibawa Rasulullah. Jadi kasih pelajaran yang membekas. Tidak cukup begitu, tahun berikutnya nanti beliau pimpin sendiri pasukan 30.000 pasukan. Awalnya 3.000 kan, 3 panglima beliau gugur sebagai syuhada itu. Tapi musuh juga takut dengan siasatnya Khalid bin Al-Walid. Efeknya apa? Setelah perang Mu'tah itu secara diplomasi, wilayah-wilayah di sekitar itu semuanya takut pada Rasul, segan. Sehingga banyak kemudian masuk Islam. Quraisy juga sudah memandang Rasulullah ini levelnya naik, berani menantang petinju hebat misalnya kan. Sudah naik rank itu levelnya naik walaupun mungkin kalah. Ya. Tapi kalau penakut ini tidak bisa. Apalagi seimbang ya. Ibaratnya perang Mu'tah itu kan Rasul dengan Romawi itu sudah sederajat ya, walaupun tidak sampai kalah, menang total itu tidak. Efek berikutnya saat perang apa yang Rasul pimpin sendiri, perang Tabuk itu Romawi tidak berani menghadapi. Mungkin berpikir ya dulu 3.000 saja kayak gitu. Ya 3.000 itu kan mengerikan itu pasukannya. Karena apa? Pasukan berani mati itu. Keberaniannya luar biasa. 3.000 aja kayak gitu. Mereka korbannya banyak betul. Padahal yang mimpin cuma anak buahnya. Sekarang 10 kali lipat, 30.000 dipimpin bosnya sendiri. Ya, bisa dibayangkan. Mereka menyingkir, tidak berani itu. Tidak berani menghadapi itu. Dan akhirnya apa yang diperoleh Rasulullah? Penguasa-penguasa daerah sana itu tunduk kepada kaum muslimin. Coba kamu takut. Ini kan negara adidaya. Tidak bakalan. Pertama tidak akan berani. Yang kedua tergencet terus. Jadi gencatan senjata itu mestinya begitu. Ini untuk strategi ada kemaslahatan baik jihad maupun mengemban dakwah. Dan tidak boleh gencatan senjata itu tanpa adanya penetapan waktu. Jadi harus ada waktunya dibatasi. Kalau kayak Hudaybiyah itu berapa? 10 tahun. Jadi tidak boleh selamanya. Nah kita lihat pada masa Islam juga ada perjanjian Ramallah 1192 Masehi oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan Richard the Lionheart. Ini 3 tahun. Kemudian yang terjadi apa? Palestina bisa dibebaskan. Dan sekarang ini perjanjian gencatan senjata berapa kali coba? Dan ujungnya apa? Yang maslahat Israel. Setelah gencatan senjata luas terus mereka wilayahnya itu dari 5 atau 7%, 2021 itu sudah 85% dikuasai mereka. Berapa kali gencatan senjata dan kaum muslimin kalah terus. Bukan kemaslahatan dakwah tapi kemaslahatan Zionis bahkan. Jadi mestinya tidak ada gencatan senjata kalau tidak ada kemaslahatan ini. Nah, kenapa sekarang ini banyak yang tidak mau itu? Hukumnya sebetulnya kan jelas ya, menyelesaikan masalahnya. Walaupun mungkin sulit, ya, karena perlu keberanian juga. Alasannya karena mungkin merasa ini banyak ruginya secara materi. Musuh terlalu kuat, sama saja dengan bunuh diri, katanya begitu. Nah, ini yang dulu lupa ya, dulu di Indonesia ada resolusi jihad itu secara rugi juga banyak ini ya. 20.000 santri meninggal dalam pertempuran kata NU ya, dosen STAI NU Jakarta. Kalau dilihat ini andai tidak dilakukan kita masih dijajah. Itu yang datang kan Belanda kuat, apalagi dibantu sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Tapi nggak peduli, para ulama, para santri itu semangatnya semangat jihad fisabilillah, mati nggak takut. Sehingga terjadi yang akhirnya dengan darah mereka lah Indonesia itu bisa mengusir penjajah yang mau menjajah yang ketiga kalinya. Jadi ini yang diperingati Hari Santri itu asal usulnya ini, bukan lomba-lomba apa begitu, enggak ya. Benarkah lemah? Sebetulnya enggak lemah juga kaum muslimin ini. Ini misalnya Iran ini mengatakan kurang dari 8 menit kami bisa menghancurkan Israel. Ini kata pemimpin Iran. Dan Iran ini memang dendam juga dengan Israel. Karena yang ahli nuklerilnya itu kan dibunuh juga oleh Mossad ya.
Jadi bukan karena Syiah apa enggak ya, tapi memang musuhan. Walaupun kita nggak tahu dengan Amerika gandengan apa enggak. Ini Pakistan. Pakistan agak lama sedikit ya. 12 menit kita bisa hancurkan Israel. Ini punya nuklir kan juga Pakistan. Jadi secara kekuatan itu kuat. Apalagi Israel ini kecil di sini, ada masih Yordan, ya, ada Suriah, ada Libanon, ada di sini nih Saudi Arabia ya, yang mau konser Syakiron itu. Ini Mesir, Mesir ini kuat. Andai di sini nih ditutup, mereka nggak usah boleh jalur makan aja, nggak boleh lewat. Mereka itu habis loh. Nggak bisa makan seminggu aja paling sudah nyerah. Tetapi kan ini negeri-negeri di sini ini masih membuka jalur. Ini malah kaum muslimin nggak boleh ngungsi ke sini, ke Mesir. Jadi ngerinya itu karena tadi kaum muslimin terpecah belah. Solusinya sebetulnya ya disatukan nih, kekuatan di sini. Tinggal penguasa-penguasanya itu. Jadi problem itu di penguasanya, rakyatnya tidak apa-apa, mau mereka. Mau orang yang jauh di Libya aja mereka siap kok berangkat, ya, kata militernya. Nah ini yang perbandingan kekuatan militer di Zionis ini nggak sampai 170.000 yang aktif, penduduknya nggak sampai 10 juta, kebanyakan orang Jakarta. Palestina ini yang militer aktifnya segini, ini yang nggak turun, yang turun kan Hamas. Hamas itu bukan militer aktif ya, milisi, model kayak apa itu, perkumpulan pendekar setia hati terhati gitu lah mungkin. Ini tidak turun ini. Mesir itu 440.000, ini bisa habis. Kalau sekali lagi strategi itu juga penting ya. Dulu pernah perang berapa 6 hari itu, pernah perang Yom Kippur. Ya. Kita lihat itu dari sisi masalah politik ya, tidak serius tadi, ya serius ngatur strategi. Bahkan sengaja terkesan diumpankan karena tidak segera disuruh nyerang, Mau perang zaman sekarang itu jangan lihat-lihatan dari jauh, siapa yang duluan ngebom ya itu yang menang. Banyak pesawat-pesawat di Mesir itu belum terbang itu sudah habis di pangkalan itu. Karena nggak segera dikasih perintah, menyerang. Walaupun banyak habis itu. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi kemenangan oleh Allah, ya, di samping karena memang itu pertolongan Allah, tapi itu juga kecerdasan beliau mengatur strategi. Fathu Makkah itu tidak nunggu pasukan ya, jalan pelan-pelan, tidak begitu. Strateginya ya tadi, secepat kilat Rasul mobilisir pasukan 10.000. Beritanya ini jangan sampai bocor ke kafir Quraisy, sehingga ada sahabat yang mau memberitahu keluarganya di sana ini mau diserang Rasul. Nyikir aja dulu. Siapa itu namanya? Hatib bin Abi Balta'ah. Oleh Rasulullah ketahuan ini, suruh menyusul itu yang bawa surat, ditangkap. Strategi itu. Kalau berita itu sampai duluan, ya mereka itu betul-betul siap-siap kan? Siap-siap belum tentu menang. Makanya kemudian Rasulullah cepat senyap. Bagian strategi. Nah, perang zaman sekarang berhadapan-hadapan bagi keluar-keluar di media ya tipe musuh duluan. Itu yang terjadi di perang Arab Israel dulu. Padahal itu beberapa negara gabung. Kemudian Yordan ini 100.000, Libanon, Suriah. Jadi totalnya itu lebih dari 5 kali lipat ini. Ini yang berbatasan di Israel itu. Belum masuk Arab ya. Arab biarkan konser dulu. Nah, solusi diplomasi coba lihat sampai sekarang 1955 sampai 2013 ini cari datanya yang dapatnya segini 10 tahun yang lalu itu ada 77 resolusi PBB tidak digubris, sehingga ditulis di situ tidak usah dihitungin. Israel itu nggak ngitung itu. Terus siapa yang mau diplomasi dengan Zionis ini? Siapa yang punya kemampuan itu untuk meyakinkan mereka? Siapa? Wong PBB itu tidak digubris. Mau si as tokoh di Indonesia siapa ke sana senyumin aja mereka, pulang dikasih amplop selesai. Tidak ada tahu mereka, tidak bisa ini. Ini belum yang termasuk yang setelah 2013 ini, misalnya 2017 mereka gusur pemukiman. Ya gitu caranya itu, gencatan, gusur pemukiman. Makanya tambah luas wilayahnya, jadi lebih dari 85% dikuasai. Awalnya cuma 5-7%. Tidak peduli mereka, tidak peduli. Sementara kaum muslimin, diplomasi apa? Diplomasi itu baru akan efektif kalau tadi kuat, sebagaimana Rasul. Para pengkhianat itu pengkhianat perjanjian kasih pelajaran, maka Rasul tidak perlu perang, cukup dikasih surat mereka tunduk. Ini ad'uka bi ayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Itu kan bunyi surat Rasul kepada Heraklius.
Aku mengajak engkau dengan seruan Islam. Masuk Islamlah engkau akan selamat. Allah memberikan kepada engkau pahala 2 kali lipat. Heraklius enggak apa-apa, baik aja sikapnya, tapi enggak mau masuk Islam. Ada yang kemudian ngirim, enggak mau masuk Islam tapi ngirim ini si Maria Al-Qibtiyah, kirim budaknya, kasih hadiah. Jadi bertetangga baik. Itu diplomasi yang efektif itu kalau kuat. Kalau lemah itu ngajak diplomasi apa? Ditendang aja. PBB jadi gini kan. Nah ini yang 2021 kemarin. Tetap ini terang-terang langgar hukum internasional apa? Nggak mau menghentikan pembangunan pemukiman ilegal. Gitu terus kan polanya itu. Gusur. Bahkan kemarin waktu yang tim sepak bola mau ke Indonesia rame-rame itu, mereka juga gusuri itu tanah kaum muslimin, digusurin terus. Apalagi dan sejak 47 itu lebih dari 100 kali pembantaian terhadap warga Palestina. Bahkan sudah ngungsi pun itu dibantai. Paling ngeri itu pembantaian Sabra dan Shatila, itu kamp pengungsian sudah di luar Palestina, di daerah Lebanon itu ya. Ngungsi ke sana. Pasukannya Ariel Sharon yang kemudian mengepung mereka. Ribuan palang kemudian disuruh masuk, ya, diberi kesempatan, dibantai itu, bantai, perkosa, macam-macam itu. Sekitar 8 sampai korbannya ada yang mengatakan 8.000, ada yang mengatakan 10.000. Yang Ariel Sharon yang kemudian Allah kasih penyakit membusuk itu ya. Dan itu terjadi terus-menerus. Sementara kita masih bicara orang kayak itu diplomasi. Nah ini 2008 sampai 2023 menurut data PBB ini ya. Ini 2008, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya ini setiap tahun. Biasanya Ramadan ya. Biasanya Ramadan. Ini sebelum Ramadan Hamas mendahului supaya nanti puasanya ya tidak diganggu lagi. Puasa di surga bagi yang syahid.